Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari kelas M238 dengan NIM 23040750074 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang makna pengembangan pembelajaran. Adapun topik umumnya yaitu pertama, pengertian pendidikan di SD. Yang kedua, urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran IPS di SD. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang pengertian pendidikan IPS di SD. Pendidikan IPS adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa agar mereka memahami realitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial mereka. Pendidikan IPS juga berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dan memahami berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan menekankan pada pengajaran nilai, keterampilan sosial, dan pemahaman terhadap dinamika masyarakat. Yang kedua yaitu urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon, pembawaan, kematangan proses belajar peserta didik akan terjadi apabila terdapat suatu situasi beriringan dengan ingatan sebelumnya. Urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran sosial. Pembelajaran IPS membantu siswa memahami fenomena sosial yang ada di sekitar mereka, seperti budaya, norma, tradisi, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Melalui pemahaman ini, siswa dapat memiliki kesadaran yang lebih mendalam tentang peran mereka dalam masyarakat dan pentingnya kerjasama serta tanggung jawab sosial. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis IPS. Mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga untuk berpikir kritis terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Mereka belajar menganalisis, membuat keputusan, dan menyusun solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang mereka pelajari, baik melalui simulasi maupun diskusi kelas. Ini penting untuk menyiapkan mereka menghadapi kehidupan nyata. Yang ketiga, membentuk karakter dan moralitas IPS di SD merupakan media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan toleransi. Pembelajaran IPS mendorong siswa memahami dan menghargai perbedaan, belajar untuk bekerja sama dan mengembangkan sikap empati terhadap orang lain. Ini sangat penting untuk membentuk individu yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang terakhir, karakteristik pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS di SD memiliki karakteristik yang khas, dirancang untuk membantu siswa dan memahami dunia sosial di sekitar mereka. Ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kontekstual dan relevan. Materi dekat dengan kehidupan sehari-hari, materi yang diajarkan
dikaitkan dengan pengalaman siswa seperti keluarga, lingkungan sekitar, peristiwa terkini dan budaya lokal. Contohnya, mempelajari tentang sistem pemerintahan dengan mengamati pemilihan ketua kelas atau kegiatan di RT atau RW. Yang kedua, berorientasi pada pengembangan keterampilan. Keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen dan menarik kesimpulan. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi, menyampaikan ide, berdiskusi dan berpresentasi. Keterampilan kolaborasi, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Contohnya yaitu berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi atas masalah sosial di lingkungan sekitar. Yang terakhir, menyenangkan dan menarik. Penggunaan media yang variatif seperti gambar, video, permainan, dan alat peraga untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya memainkan simulasi kehidupan masyarakat pada masa lampau. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.